Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni tafsir surat Al-An'am ayat 129, di mana di dalam Al-An'am ayat 129 Allah kemukakan wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'don bima kanu yaksibun. Wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'don, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain. Bima kanu yaksibuna, disebabkan apa yang mereka usahakan, disebabkan apa yang mereka lakukan. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 129. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa jin dan manusia dalam kehidupannya di dunia telah hidup berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ada golongan yang sesat serta menyesatkan, dan ada pula golongan yang beriman yang selalu menempuh jalan yang lurus. Kemarin sudah kita bahas bahwa masing-masing golongan itu saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong antar sesama mereka. Maka pada ayat-ayat berikut ini Allah menjelaskan bahwa kehidupan seperti itu telah menjadi sunnahnya dan tetap berlaku sampai hari kiamat. Jadi mereka dalam satu kelompok itu saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Yang sesat saling membantu dengan kelompoknya, yang beriman, yang menempuh jalan yang lurus selalu membantu dan tolong-menolong dalam kelompoknya, yaitu kelompok orang-orang yang beriman. Dan yang demikian itu ternyata sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketentuan Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hidup sekelompok, hidup berkelompok dan bergolong-golongan antar orang yang sama tujuan, cita-cita dan kepentingannya, terutama dalam hal jahat yang jahat dan menyesatkan, telah menjadi kebiasaan dari sebagian mereka. Tidak ada bedanya antara jin dan manusia. Mereka selalu tolong-menolong dan bantu-membantu dalam berbagai usaha dan daya upaya agar apa yang mereka cita-citakan dan apa yang mereka perjuangkan dapat terlaksana dengan sempurna. Ya, begitu kan? Coba copet dengan copet, kan berkelompok satu sama lain, saling tolong-menolong. Contoh itu mah memang nyata begitu, apa adanya, kan begitu kita. Coba kalau di dalam mobil, emang yang copet satu orang, banyak kadang-kadang berempat. Emang kelompoknya begitu, saling membantu, tolong-menolong dalam rangka mencopet. Mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan, kezaliman dan penganiayaan, dan tidak menghiraukan lagi norma-norma kemanusiaan, keadilan dan sifat kasih sayang. Asal saja mereka selalu dapat berkuasa dan menikmati kehidupan dunia ini dengan sepuas-puasnya. Ya, ini mungkin akan
kita rasakan dan mungkin sudah kita rasakan. Hal seperti itu sudah terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Mohon maaf, di dalam negara kita. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan oleh sejarah semenjak zaman dahulu kala sampai kepada zaman sekarang. Betapa banyak kejadian-kejadian itu. Kita lihat saja sekarang. Orang-orang jahat berkelompok dengan orang-orang yang jahat, bagaimana caranya mereka berkuasa. Mereka tidak pedulikan dengan norma-norma kebaikan. Mereka nggak pedulikan dengan norma-norma keadilan. Mereka tidak pedulikan dengan norma-norma kemanusiaan. Pokoknya mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong di dalam kelompok mereka, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang zalim. Bagaimana caranya mereka bisa berkuasa sepuas-puasnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nabi-nabi dan rasul-rasul pembawa kebenaran, penyeru kepada akidah tauhid, mendapat tantangan yang hebat dan keras dari penyembah berhala dan penyeru kepada kebatilan dan kesesatan. Kan begitu? Enggak ada tuh nabi yang tidak ditentang. Semua nabi ditentang. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ditentang oleh umatnya, oleh kaumnya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditentang oleh kaumnya. Juga terjadi pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para nabi dan rasul mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, tetapi kelompok-kelompok orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim menentang para nabi dan rasul. Mereka saling membantu, saling tolong-menolong di antara kelompok-kelompok mereka, yakni orang-orang jahat dan orang-orang zalim. Bagaimana caranya menentang para nabi dan rasul? Jadi sekali lagi memang sudah ada seperti itu. Dan sampai sekarang pun terjadi bahwa orang-orang jahat, orang-orang zalim saling bantu-membantu di dalam kelompok mereka untuk menguasai, untuk membuat ketidakadilan dan lain sebagainya. Para nabi dan rasul itu tetap dalam pendiriannya. Nabi-nabi yang ditentang oleh orang-orang kaumnya saat itu, ya, para nabi dan rasul itu tetap dalam pendiriannya, tetap dalam dakwahnya, sehingga Allah memberi keputusan antara mereka dan kaumnya yang sesat dan durhaka itu, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Jadi manusia-manusia sekarang yang memang tetap berada koridor sebagaimana mengikuti para nabi dan rasul harus tetap eksis, tetap harus ada, harus tetap ada. Jadi jangan sampai kita ini terlena juga, baik secara langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan justru kita mendukung orang-orang yang berbuat jahat, manusia-manusia yang berbuat zalim. Tetap orang yang beriman yang selalu mengikuti jejak langkah para dan rasul tetap harus eksis, tetap harus ada, menegakkan keadilan dan kebenaran. Betapa banyak bangsa-bangsa yang merasa dirinya kuat dan perkasa dengan terang-terangan merampas hak bangsa-bangsa yang lemah tanpa memperdulikan rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Kita lihat kan, dulu zaman penjajahan bagaimana mereka penjajah-penjajah dari Belanda, apa yang mereka lakukan terhadap rakyat Indonesia? Mereka menindas, mereka berlaku semena-mena, berlaku tidak berperi kemanusiaan kepada orang-orang pribumi. Itulah kelakuan-kelakuan orang-orang mereka, di mana mereka itu adalah orang-orang yang jahat, yang zalim, saling bantu-membantu satu sama lain. Bagaimana caranya biar penjajah itu selalu dan bisa berkuasa?
di negara Indonesia. Sekarang ini memang penjajahan secara fisik tidak ada, tapi penjajahan secara ekonomi dan politik ada. Coba aja kita rasakan. Dan jelas-jelas secara kasat mata kita bisa melihat, dan secara naluri kita bisa merasakan. Tetapi bangsa-bangsa yang tertindas dan terjajah itu tidak tinggal diam dan selalu berjuang dengan berbagai cara untuk mencapai dan memperoleh serta mengambil kembali kemerdekaannya. Alhamdulillah. Orang-orang yang masih lurus, yang bukan munafik, yang bukan pengkhianat, berjuang bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Ya. Indonesia ini bagaimana caranya Indonesia bisa merdeka? Akibat para pejuang-pejuang yang memang berontak, yang tidak suka terhadap penindasan daripada penjajah. Memang telah menjadi sunnatullah bahwa kebenaran pasti menang selama kebenaran itu tetap dibela dan diperjuangkan. Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Dan katakanlah apa yang benar telah datang, dan katakanlah yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Al-Isra ayat 81. Janji Allah bahwa kebatilan akan lenyap. Tetapi juga kita kudu memperjuangkan bagaimana caranya melenyapkan kebatilan dan kezaliman. Bahwa Allah tidak menyuruh manusia atau jin agar mereka bersatu dan berkelompok untuk berbuat kejahatan, melakukan yang batil dan berbuat yang munkar. Tetapi demikianlah tabiat manusia dan masyarakatnya. Mereka lebih tertarik untuk bergabung dan bertolong-tolongan dengan kelompok yang sama arah dan tujuannya, walaupun hal itu ditujukan untuk melakukan kezaliman dan bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat yang lain. Korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah. Saling tolong menolong. Bagaimana caranya korupsi? Begitu kan? Yang lebih gila lagi, korupsi itu koruptor dibebaskan, dihormat-hormat, sementara orang-orang yang menegakkan kebenaran malah dipenjara. Itu kan zalim benar-benar. Sampai gini hari yang koruptor, yang korupsi, ada yang hilang nggak bisa ditemuin. Memang begitu tabiatnya orang-orang itu. Orang-orang itu jahat memang begitu. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk berlaku inkar, berlaku jahat, berlaku zalim. Tapi memang sudah menjadi tabiat manusia bahwa manusia berlaku seperti itu. Berlaku jahat, berlaku zalim, berlaku inkar. Dan mereka saling membantu dengan kelompok mereka sendiri, yang mereka adalah saling jahat, saling zalim, dan saling inkar. Ya. Dilindungi pula. Sudah jelas-jelas jahat, sudah jelas-jelas korupsi, menggelapkan uang, dilindungi pula. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun." At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf.
dan mereka menggenggamkan tangannya, mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Gak boleh dideketin orang munafik. Gak boleh dalam bentuk apapun, gak boleh dideketin orang munafik. Fa'arid anhum, jauhkan orang munafik, tinggalin. Jangan cuma gara-gara jabatan, pengen punya nama orang munafik dideketin. Kacau, salah. Udah tahu juga orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Dan Nular kan gitu. banyak. Ini kade air susu warnanya putih. Terus orang munafik ini warnanya hitam kopi. Kira-kira gimana jadi kalau dicampur? Coklat. Yang tadinya susu itu putih murni ketimpa dengan air kopi jadi ikut hitam, walaupun nggak sehitam munafik, nggak sehitam kok kopi. Jauhin orang munafik. Jangan cuma mengharapkan jabatan, cuma pengen menang dalam satu kontestasi, jangan sampai pengen menang seperti itu dalam lomba, orang munafik dideketin. Udah tahu orang munafik orang fasik, jauhin orang munafik. Nular. Ya nular ntar. Semuanya. Jadi sama-sama munafik. Kata Allah kan begitu. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian diriwayatkan dari Qatadah bahwa dalam menafsirkan ayat ini dia berkata, sesungguhnya Allah menjadikan manusia berteman akrab sesamanya dengan sebab persamaan perbuatannya. Seorang mukmin adalah wali, teman akrab bagi orang mukmin, kapan dan di mana dia berada. Seorang kafir adalah wali orang kafir lainnya, kapan dan dimanapun ia berada. Orang munafik adalah wali atau temannya, teman akrabnya orang munafik juga, kapan dan dimanapun dia berada. Jangan deketin orang munafik. Tularan munafik repot ente. Ya. Kan gitu kan? Seorang kafir adalah wali orang kafir lainnya. Seorang munafik adalah wali orang munafik lainnya, kapan dan dimanapun ia berada. Iman itu bukanlah dengan angan-angan dan bukan pula dengan tanda atau pakaian. Demi umurku, bila engkau taat kepada Allah sedang engkau tidak mengenal seorang pun di antara orang yang taat kepadanya, maka hal itu tidak membahayakan kepadamu. Dan bila engkau berbuat durhaka dan maksiat yang dilarang Allah, sedang engkau berteman akrab dengan orang yang taat dan takwa kepadanya, maka hal itu tidak akan berguna sedikit pun bagimu. Meskipun dia berteman dengan orang yang taat, orang yang suka mabok, yang suka maksiat, yang suka judi, temennya orang taat, nggak bakalan berguna. Ya, meskipun dia berteman dengan orang yang taat. Abu Saikhi meriwayatkan bahwa Maskur bin Abdil Aswad berkata, aku bertanya kepada Al-A'mas tentang maksud ayat Al-An'am 129. Apakah yang kau dengar dari para sahabat dan ulama tabi'in? Al-A'mas menjawab, aku dengar mereka berkata, apabila akhlak manusia telah rusak, maka mereka akan diperintah oleh manusia-manusia yang jahat. Jadi kalau ada satu negara dipimpin oleh orang yang jahat, dipimpin oleh orang yang zalim, itu menandakan bahwa akhlaknya udah pada rusak. Apabila akhlak manusia telah rusak, maka mereka akan diperintah oleh manusia-manusia yang jahat. Perlunya kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang luhur. Jangan sampai kita dipimpin oleh pemimpin yang jahat, yang zalim, yang menindas rakyatnya sendiri, yang berbuat tidak adil. Allah berfirman, wa iza aradna
an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul padammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri tersebut. Tabiatnya memang begitu, manusia suka berbuat durhaka kepada Allah. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Kan begitu kan? Karena tabiatnya penduduk negeri itu tidak baik, jahat, zalim, maka saatnya lah Allah menghancurkan negeri tersebut. Lihat kaum Sodom, lihat kaum Samud, lihat kaum Ad. Mereka sudah durhaka, mereka berlaku maksiat dan zalim, dihancurkan buminya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dihajar dengan bebatuan, ada yang dijungkir balikan buminya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi malapetaka seperti itu. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Sebaliknya orang-orang mukmin mereka bersatu dan memiliki pemimpin dan orang kepercayaan yang terdiri dari orang-orang yang baik, jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang mukmin itu begitu. Pasti dia mencari pemimpin yang baik, yang jujur, ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sudah menasihati kepada kita, kalau nyari pemimpin maka carilah dia yang beriman, orang yang beriman. Jangan sampai nyari pemimpin justru kita nggak tahu keimanannya. Ya? Karena apa? Ketika kita salah memilih pemimpin, habis kita. Bukan hanya kita juga, anak cucu kita juga akan merasakan kesengsaraan yang sangat luar biasa. Asbab kita salah memilih pemimpin. Maka dikemukakan orang-orang mukmin mereka bersatu dan memiliki pemimpin dan orang kepercayaan yang terdiri dari orang-orang yang baik, jujur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat tuh nanti tuh di dewan, di DPR atau MPR, mana orang-orang yang baik, mana yang kagak. Mana yang membela kebenaran, mana yang kagak. Mana yang bersongkongkol dengan kebatilan, mana yang kagak. Kita bisa lihat. Makanya kita kudu pilih anggota dewan itu adalah orang-orang yang memang bertakwa, terpercaya dan menegakkan keadilan serta kebenaran. Firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Wanita mukmin, laki-laki mukmin adalah saling membantu, saling menolong satu sama lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, bagi orang-orang yang mukmin, baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan yang saling bantu membantu satu sama lain, yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah
yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa kita ambil adalah dalam Al-An'am ayat 129, hendaklah kita menjaga keimanan kita dan pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Jangan sampai kita salah pilih. Kan kalau air putih dengan air putih enak, jernih, ketemu. Kan begitu kan? Air putih dengan kopi. Habis deh. Air putih ini adalah orang beriman. Kopi ini orang yang kagak jelas, entah munafik, entah kafir. Ketemu dah. Sedikit banyak pasti terpengaruh dengan kemunafikan mereka dan kekafiran mereka. Sekali lagi, pilih teman-teman yang baik yang akan menyelamatkan kita di dunia dan juga menyelamatkan kita di akhirat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.